Logika kan jalan kalau logistiknya ada. Ada. Kira-kira kan. Kadang lo resah kalau lagi lapar katanya. Iya begitu kan begitu. Kadang kita berpikir ya, mengapa ya akulturasi budaya itu sangat harmonis terjadi pada masa lalu? Kota Cirebon adalah kota wali, itu dengan sendirinya hanya slogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari dari Salam Community. Masya Allah. Balik lagi di program Berpikir, masih bersama saya Janur Wulan, dan kali ini luar biasa saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat semangat sekali ini mengenai melestarikan tradisi dan budaya Cirebon. Bersama Pak Nur Hidayah di samping saya. Disapa dulu dong Pak. Halo, salam kenal, saya Nur Hidayah. Saya penggiat budaya bidang arsitektur. Terima kasih Pak Nur atas kedatangannya. Beliau ini seorang dosen dari STTC Cirebon, Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, dan beliau juga seorang ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Cirebon, Jawa Barat. Luar biasa. Sekarang lagi sibuk kegiatannya Pak? Lumayan ada aja kegiatan. Yang jelas bagaimana memfasilitasi teman-teman sejawat untuk berjuang dalam karir dan license-nya mungkin. Oke, dan kebetulan beliau juga sekarang lagi sibuk-sibuk studi lanjut nih. Dengar-dengar tentang masjid kuno ya, ini kerangka disertasinya. Betul. Jadi saya lagi berusaha mendalami lagi tentang masjid kuno yang ada di Cirebon. Karena kalau kita lihat masjid kuno di Cirebon ini lumayan banyak ternyata. Yes. Hampir 36 masjid kuno yang dideteksi, yang kita baca lewat berbagai macam buku, ya literasi dan lain-lain, sehingga saya menemukan ada 35 sementara ini 35. Sementara ini ada 35. Tapi kita nggak pernah tahu ya, ternyata masih ada masjid kuno di luar sana yang belum teridentifikasi. Betul. Begitu ya. Pas banget dengan judul perbincangan kita di kesempatan ini mengenai masjid kuno bukti perjuangan dakwah Islam di Tanah Wali, dengan judul Nilai Dakwah dari Perspektif Arsitektur Masjid Kuno Cirebon. Ngomong-ngomong, kenapa harus masjid kuno? Nah, boleh dong diceritakan awalnya? Iya, kenapa masjid kuno? Karena merupakan pertama adalah kaitannya dengan jejak sejarah perjalanan Islam di Tanah Jawa, terutama di pesisir utara Jawa. Cirebon ini merupakan tempat kedua ya setelah Demak. Nah, setelah Demak menjadi Islam, lalu kemudian Cirebon lah kemudian berkembang menjadi Islam yang termasuk tua gitu, sekitar abad 14-15 itu sudah mulai berkembang di sana. Kira-kira begitu, sehingga akhirnya bahwa kenapa saya memutuskan Cirebon karena itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bangunan di Cirebon itu adalah banyak peninggalannya yang kita tidak sadari dan letaknya tersebar di kota maupun kabupaten. Sehingga ini kalau lama-lama tidak digali datanya, kemudian diteliti dan disimpan dalam satu catatan, bisa jadi ini menjadi hilang dan punah, dan akhirnya anak cucu kita tidak pernah tahu bahwa di Cirebon itu adalah ada jejak peninggalan sejarah perkembangan peradaban Islam di Nusantara, kira-kira begitu. Oke, dan tentunya pasti keberadaan masjid kuno di Cirebon ini bukan tanpa alasan. Pasti semuanya ada cerita sejarah yang memang kita sebagai anak cucunya ini wajib menggali, wajib untuk belajar sejarah dan melestarikannya seperti itu. Kalau kita melihat dari sejarah Cirebon, Pak Nur, dari mulai kemarin sempat saya dengar dongengnya dari teman saya bahwa dari mulai masuknya Laksamana Cheng Ho ke Cirebon, kemudian terkenal juga dengan Cirebon ini salah satu daerah yang sentra perdagangan Nusantara pada saat itu ya. Jadi dari banyak banget tamu yang datang, bukan hanya saja dari Timur Tengah, dari India, kemudian dari Tiongkok dan lain sebagainya. Kira-kira bicara mengenai masjid kuno ini, nilai akulturasi apa saja ya yang paling menonjol dalam arsitektur masjid kuno di Cirebon? Jadi sebelum kita masuk ke nilai-nilai, kita harus tahu dulu sejarahnya. Nah, pertama kan Cirebon memang terlahir bukan dari istilahnya membuat padukuhan dulu, kemudian datang orang untuk berhuni. Nah, kalau di Cirebon itu orang datang dulu, kemudian didirikanlah padukuhan. Ya, nah orang yang datang terlebih dahulu ini asalnya berbagai macam dari luar negeri maupun dalam negeri, sehingga konon katanya menurut sejarah itu ada sekitar
kurang lebih sekitar 300 orang yang berasal dari berbagai macam suku bangsa, diantaranya ada Arab, kemudian ada Cina, ada Bugis, ada India dari Gujarat dan lain sebagainya yang ada di Nusantara datang ke sini. Untuk apa? Untuk berdagang, karena ini merupakan pelabuhan, salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara. Itu pertamanya. Sehingga ketika didirikan padukuhan, artinya memang rasa akulturasi atau banyak orang yang selain daripada Islam itu atau selain daripada suku pribumi asli itu datang ke sini sehingga bercampur lah, sehingga makanya kenapa akhirnya namanya menurut sejarah ada yang mengatakan bahwa Cirebon itu adalah caruban, aslinya campuran. Nah, jadi memang padukuhan yang memiliki campuran budayanya, sehingga akhirnya masjidnya banyak dipengaruhi oleh banyak tradisi, karena tadi percampuran tadi ada dari Tionghoa, ada dari Arab, dari Majapahit sendiri. Nah, kalau kita lihat banyak hal ya, kalau kita bicara akulturasi, kalau kita lihat misalkan salah satu contoh yang masih bertahan saat ini, misalkan Panjunan. Gapuranya kita lihat bukan gapura dari Mekah, bukan dari Mekah ya kan, kalau Islami kan Mekah selalu Arab ya, selalu ada gerbang Arab gitu. Nah, ini kenapa gerbangnya kok Candi Bentar? Candi Bentar kan Majapahit. Nah, ini kan bentuk akulturasi bahwa masjid yang ada di Jawa atau di Cirebon ini itu cenderung lebih memilih kepada bentukannya kepada budaya Hindu-Buddha, ya kan, sama seperti kalau kita lihat pura-pura di Bali itu mirip dengan kita gitu. Iya. Kalau iya kan, nah, itu karena ada akulturasi di sana, bahwa ada peradaban dari Majapahit ke Demak kemudian digiring ke Cirebon gitu begitu. Lalu kemudian ada juga yang terkait dengan persoalan ada keramik yang nempel misalkan. Ya, yang kecil-kecil. Ya betul. Kan zaman itu keramik di Nusantara belum ada, teknologi itu belum ada keramik itu, sehingga yang mungkin itu dari Cina, karena Cina itu pengrajin keramik dulunya, sehingga dia otomatis kalau kita lihat kemungkinan itu buah tangan daripada dari Tiongkok yang memperjualbelikan keramik itu kemudian ditempel sebagai hiasan. Kira-kira begitu. Lalu kemudian terkait juga atap tumpang yang kalau atap bangunan ibadah di Arab sana kebiasaannya dilengkung kan, kubah, lengkung dan lain-lain. Itu menandakan bahwa itu masjid kalau di kita di Nusantara adalah bentuk atap tumpang yang susun 3. Iya. Ya, itu menandakan bahwa kita kayak puranya di Bali juga kan seperti itu ya, bentuknya tumpang. Nah, itu yang sehingga menjadi bahwa masjid yang ada di sini itu di Nusantara, di Cirebon terutama, Masjid Kunonya itu betul-betul berakulturasi dengan budaya lokal. Tapi kan pengaruh ini bukan Hindu-Buddha, bukan pura, tapi adalah tempat ibadahnya orang Islam gitu. Nah, betul. Sehingga tempat ibadah orang Islam tapi akulturasi budaya yang dipakai bentukannya adalah bentukan dari Hindu-Buddha gitu, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Ya. Tapi ini sebuah sebuah bukti yang sangat berharga, karena ini adalah sebuah seperti info begitu, tanda bahwa ini adalah sebuah harmonisasi culture dari multicultural gitu, kita satukan dalam satu tempat ibadah. Kalau kita melihat berarti kadang kita berpikir ya, mengapa ya akulturasi budaya itu sangat harmonis terjadi pada masa lalu. Beda dengan sekarang-sekarang. Barangkali mungkin sekarang jangankan kita untuk mengcombine gitu ya akulturasi budaya yang ada di satu tempat ibadah. Kita datang aja ke depan ibadahnya agama yang berbeda. Wah, kamu murtad, kamu dan lain sebagainya begitu ya. Kenapa ya akulturasi budaya itu sangat harmonis pada masa lalu, dan bagaimana Pak Nur melihatnya di saat sekarang? Tentu pada saat itu Wali Songo kan para wali-wali yang datang ke sini kan menyebarkan agama Islam itu perlu perjuangan, perlu pendekatan khusus sehingga tidak mematahkan langsung budaya-budaya yang sudah melekat. Sehingga mereka akhirnya berpikir bagaimana kira-kira supaya agama yang baru ini diterima oleh masyarakat di lingkungan Pulau Jawa dan sekitarnya, Nusantara ini khususnya. Sehingga
ranah daripada dakwah Wali Songo bersifat persuasif dan inklusif, tidak membeda-bedakan antara siapa dengan siapa gitu, sehingga mereka mudah menerimanya. Sedangkan kalau kita lihat kan yang terjadi saat ini adalah kekakuan. Betul. Ya kan, kekakuan terhadap banyak hal lah ya, karena mungkin sudut pandang yang berbeda, kemudian pemahaman terhadap mungkin agamanya yang memang ya keyakinannya terlalu berlebihan dan sebagainya, sehingga akhirnya membuat seseorang menjadi menjustifikasi bahwa orang tersebut salah. Padahal kebenaran bukan dilihat dari sudut pandang yang satu sudut pandang kita kan. Nah, saya pernah dapat pesan dari dosen saya dulu, Prof Mujahidin. Prof Mujahidin ini dosen, salah satu dosen antropologi, dia bilang begini, kita ini baru akan tahu bahwa banyak jalan menuju puncak, tetapi kalau kita naik dari bawah, kita hanya tahu satu jalan. Kalau kita sudah tahu di atas, kita sudah di atas nih, di puncak sana, kita akan tahu bahwa ternyata banyak jalan yang menuju puncak. Contoh kalau kita mendaki di Ciremai ya, kita tahu bahwa ada dari Palutungan, ada dari Majalengka. Nah, gitu sementara kalau saya seorang awam yang baru mendaki, maka tahunya adalah dari mana, di Garjati saja gitu kan. Nah, seperti itu gambaran. Padahal banyak jalan menuju puncak. Gitu. Jadi artinya keilmuan itu sebenarnya masih terbuka luas gitu. Tidak paten lah gitu kira-kira. Karena kebenaran hari ini bisa juga bukan bentuk kebenaran yang hakiki, karena bisa jadi di masa depan mungkin bukan jadi kebenaran gitu, kira-kira begitu. Nah, ini mungkin juga terkait dengan judul kita hari ini ya, bahwa nilai dakwah dari perspektif arsitektur Masjid Kuno Cirebon ini salah satunya itu dia tadi ya, bahwa orang tua kita dulu itu dalam berdakwah itu tidak memaksakan, tetapi bagaimana melakukan pendekatan secara kultural budaya gitu, budaya masyarakat, sehingga ini bisa diterima oleh masyarakat. Betul. Dan inilah kemudian nilai yang memang harus kita lestarikan sampai ke depannya. Ya, oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena ini kebetulan di belakang kita ini mengenai Sustainable Development Goals. Adakah keterkaitannya antara arsitektur Masjid Kuno ini yang mungkin sedang Bapak peneliti ini mencerminkan konsep keberlanjutannya dari sisi apa saja, mungkin bisa diceritakan? Iya, kalau kita melihat Sustainable Goals terkait dengan pembangunan saat ini sudah jelas ya, kalau kenapa sih kita mesti sustain gitu kan? Pertanyaannya itu. Kenapa harus membangun? Kenapa harus berkelanjutan gitu? Berkelanjutan, iya. Karena gini, mungkin kalau kita tidak berpikir tentang sustain, bagaimana anak-anak cucu kita nanti bisa melihat apa yang kita perbuat hari ini? Bagaimana anak cucu kita bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini? Kemudian yang paling penting adalah bahwa kota yang kita tinggali memiliki jati diri. Ya, karena jati diri adalah bagian daripada menjaga warisan itu sendiri. Jadi di tengah modernisasi ini tantangannya adalah bagaimana membuat supaya kita punya jati diri nih. Kota kita ini kan saat ini lagi labil-labilnya kayak anak-anak yang baru umur 17 tahun gitu ya. Baru mulai beradaptasi dengan lingkungannya dan sebagainya. Nah, ya mungkin saat kondisinya seperti itu. Sedang mencari jati diri, sehingga perlu penguatan terhadap jati diri itu. Nah, terkait dengan konteks kota berkelanjutan, maka pelestarian masjid ini sebagai warisan budaya yang dapat meningkatkan kualitas jati diri daripada kota itu. Nah, ketika kota punya jati diri, punya karakter, maka enak untuk ditata kembali gitu. Tuh. Kita lihat di Jepang, Jepang itu kan modernisasi luar biasa ya. Tapi betapa mereka menghargai kuil-kuil, tempat beribadahnya agama Shinto gitu ya. Nah, itu kan dia jaga betul bagaimana kira-kira sakralitasnya terhadap ruang-ruang propan, ruang-ruang sakralnya menjadi menarik. Lalu kemudian menjadi bagian daripada tidak terpisahkan dari rencana kota. Itu kan menjadi hal yang menarik, sehingga orang banyak akhirnya masih suka berkunjung ke Jepang tuh. Nah, seandainya Cirebon diimplementasikan pada konteks itu, bisa jadi mungkin akan jadi tempat yang memang betul bahwa Cirebon adalah kota wali gitu, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar wali-walian, tapi benar-benar betul-betul ya, tanah wali gitu tuh. Nah, bagaimana berpikir ini ada peninggalan sejarah. Kita ketika orientasi membangunnya harus berorientasi pada
mengintegrasikan antara bangunan yang lama dengan bangunan yang baru. Sehingga apa? Sehingga nanti lahirlah hierarki jalan, kemudian sekuen, urut-urutan bagaimana kita memasuki ruang propan dan lain-lain. Dan tidak sembarangan. Contoh saat ini kita lihat dulu Masjid Panjunan itu, salah satu contoh kenapa saya Masjid Panjunan, karena saya tertarik dengan banyak hal di Panjunan. Dulu adalah sentral untuk bagaimana melakukan pendidikan. Tahun berapa itu Pak Nur? Itu zamannya Wali Songo. Jadi zamannya Syekh Syarif Hidayatullah, dia sudah melakukan sesuatu terkait dengan masjid itu sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, ekonomi masyarakat. Di sanalah terjalin kegiatan-kegiatan yang menghasilkan banyak hal. Contoh, makanya terjadi adanya namanya di Kampung Panjunan ada anjun, pengrajin. Nah, itu kan salah satu. Kenapa kok tempatnya kok di sekitar masjid gitu kan, itu hal yang menarik ya. Nah, ini kan bahwa menyatakan bahwa si masjid ini sebagai pusatnya kegiatan. Nah, sementara saat ini yang terjadi adalah hanya sebagai building of historical, bangunan bersejarah saja yang tidak punya nilai. Nah, kalau ini dijadikan satu sentral, beberapa kayak keraton, kemudian tempat-tempat yang lain yang dijadikan benar-benar ditata dengan baik lingkungannya, terutama lingkungannya, maka ini kan meningkatkan apa? Orang datang ke sini. Ketika orang datang ke sini, maka ada UMKM yang akan menikmatinya. Sama seperti di Jogja kan begitu ya. Betul. Sama seperti di Solo gitu ya. Itu kan sebagai dasar sebenarnya. Nah, ini yang dimaksud jati diri, kira-kira begitu. Ini menarik sekali loh Pak Nur ya, bagaimana kemudian bangunan cagar budaya yang ada di Cirebon ini khususnya untuk Masjid Kuno ini bisa menjadi sebuah wadah atau katalisator untuk pembangunan masyarakat Cirebon menuju SDGs. Luar biasa. Kita nanti lanjut ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita coba dulu trade coffee-nya. Pak Nur mesti coba. Ini kopinya beda banget. Oh gitu. Ya, kita tetap di Ruang Berpikir. Salam Community. Salam Community. Salam apa lagi Pak? Salam Lestari. Salam Lestari. Masih bersama narasumber kita yang keren. Kesempatan kali ini ada Pak Nur Hidayah dan ditemani oleh Syahdu oleh Kopi Trade Coffee. Apa itu Trade Coffee? Nanti kita gali lebih dalam lagi ya. Kita lanjut perbincangan kita di awal tadi mengenai bahwa Masjid Kuno ini bisa menjadi satu wadah atau satu bentuk untuk menjadi pusat kegiatan masyarakat, artinya bisa membangun yang namanya identitas budaya lokal itu sendiri. Nah, ini keterkaitannya dengan jati diri. Nah, ini yang paling penting di saat dunia semakin berlari semakin cepat ya. Semua orang berlomba-lomba untuk pengen cepat, semuanya cepat gitu ya. Yuk kita cari jeda dulu untuk sesaat. Kita amati di sekeliling kita bahwa ternyata banyak nilai-nilai yang mungkin kita lupakan saat ini, jati diri. Nah, mungkin bisa digali lagi Pak ini. Keterkaitannya dengan jati diri budaya lokal. Ya, baik. Pertama begini, kalau kita lihat bahwa kita tuh sebenarnya lagi bergeser arahnya kehilangan identitas budaya. Jadi pergeseran ini yang sehingga ini mengkhawatirkan buat kita semua, karena kalau sudah lupa nanti akan abai dan akan hilang, sehingga nanti secara utuh pelan-pelan Cirebon sudah tidak ada lagi tuh nantinya. Iya. Nah, ini yang menjadi pemikiran, kekhawatiran kami para budayawan ya, terutama saya juga sebagai pegiat arsitektur di Cirebon, bahwa masjid ini kan sebenarnya lebih adalah identitas inklusif ya. Masjid bukan hanya milik satu etnis di Cirebon ini, bukan hanya untuk kaum yang Islam, tapi juga ada yang lain, ada Hindu, Buddha dan mungkin yang lainnya, Tionghoa dan sebagainya. Ini menandakan bahwa Cirebon itu adalah satu simbol yang punya sesuatu yang istilahnya collective belonging gitu tuh. Jadi yang memiliki kebersamaan.
Jadi bagaimana sih bangunan masjid ini memiliki nilai kebersamaan yang tinggi sebenarnya. Bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga ada identitas dari siapa sih dulu yang mendirikan dan orang-orang mana yang ikut urun rembuk gitu kan. Nah, ini kan jadi identitas kita. Sehingga di tengah isu polarisasi ini saat ini nih yang lagi kental nih, ya Cirebon ini bukti bahwa zaman dulunya secara fisik nih itu tuh punya banyak perbedaan dan identitas dan bisa tinggal bersama. Ini yang paling penting kan gitu kan. Ya kita lihat banyak sekali di luar sana di kota besar ya banyak sekarang tuh sudah muncul tuh polarisasi ya dari ada beda suku, beda di Cirebon lahir dari dulu memang tercipta itu dengan berbagai macam suku sehingga karakter inilah yang seharusnya kita tetap tanam gitu, tetap pertahankan. Ini yang jangan sampai kenapa masjidnya hilang gitu ya, karena identitasnya dari sini dulu awalnya. Ada peninggalan sejarah yang menjadi trigger untuk itu gitu tuh, untuk supaya tidak terjadi polarisasi. Nah ini sehingga akhirnya bahwa inklusi budaya ini yang sangat penting. Kemudian kohesi sosial juga terjadi pergeseran kan karena hal itu tadi, gesekan-gesekan. Nah, ini mencegah itu. Dan bisa juga masjid ini sebagai warisan daripada pemersatu, menjadi ruang dialog antar komunitas. Bisa contoh misalkan kita adakan festival kampung Cina dan kampung Arab misalkan. Di sekitaran mana di Masjid Panjunan misalkan. Kan bisa terjadi itu. Kita lihat bagaimana kampung Arab dan Cina bersatu, artinya mereka tidak terjadi gesekan padahal mereka sebelah-sebelahan tuh. Hidup ya masing-masing, ada yang kita lihat jualan, ada yang jualan komputer ya di sepanjang Panjunan itu kan ya, ada yang jual sajadah, ada yang jual minyak wangi dan sebagainya, tapi mereka so far so good nggak ada masalah. Tidak ada gesekan-gesekan sosial. Nah ini membuktikan bahwa sebenarnya makna mereka hidup tinggal di sana sudah tahu bahwa oh ya dulunya mereka memang bersatu, bukan orang yang memang berbeda-beda gitu tuh. Dalam konteks bergesekan, mungkin secara fisik berbeda, tetapi secara emosional mereka sama-sama sebagai seseorang yang pernah tinggal di sana nenek moyangnya gitu. Nah, gitu kira-kira gambarannya. Kalau kita melihat kondisi masyarakat yang ada di sekitar masjid-masjid kuno, katakan salah satunya tadi Masjid Panjunan, mungkin secara keterikatan emosional mereka sudah terbiasa dengan culture seperti itu, dengan multicultural, mereka sudah terbiasa hidup di tengah perbedaan. Nah, kalau kita bicara lebih universal lagi, khususnya untuk masyarakat Cirebon ya, apakah keterbukaan dan keharmonisan yang mungkin saat dulu terjadi ini masih relevan begitu? Bagaimana pandangan Pak Nur saat ini secara universal dengan tantangan sosial yang semakin marak saat ini ya begitu? Saya pikir masih bisa dipertahankan ya. Mungkin ada pergeseran sedikit tapi masih bisa dipertahankan. Dengan banyaknya dialog, banyaknya saling silaturahmi, gotong royong dan masih antar sesamanya masih berkegiatan. Kan kita lihat tuh di Cirebon tuh banyak etniknya, ada Arab, ada Tionghoa, ada juga pribumi. Ya pribumi itu artinya gini. Siapa sih sebenarnya pribuminya Cirebon? Sebenarnya tidak ada pribumi kalau saya lihat, karena semua pendatang gitu. Yang memang betul-betul adalah keturunan dari kerajaan Pajajaran kan gitu. Asal muasalnya kan Pajajaran nih. Cakrabuana adalah putra dari Prabu Siliwangi kan begitu. Kemudian Gunung Jati adalah akulturasi dari adiknya, ponakannya daripada Cakrabuana kan. Yang dia lahir dari ya tadi antara Pajajaran dan Arab. Kira-kira kan begitu ya. Persilakannya begitu. Dan di dalamnya pun ada juga yang ada Putri Ongtin yang hadir gitu kan. Nah itu kan artinya bagian daripada proses itu kan sudah terbiasa dengan pergerakan tadi, datangnya orang baru, kemudian budaya baru dan lain-lain. Sehingga menurut saya Cirebon itu agak sulit kalau dipolarisasi. Agak sulit karena apa? Karena memang dia sudah punya secara ini jati dirinya sudah kuat dari awal gitu, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita lihat, pernahkah Cirebon ada kerusuhan terkait etnis? Saya pikir tidak ada.
Kalau tawuran sih ada sih kayaknya. Kalau tawuran ya itu karena, tapi konteksnya bukan konteks yang sifatnya Polaritas ya, antar suku ya, tapi lebih kepada kedaerahan gitu, lokalitas geografis ya. Tapi secara umum misalkan antara Arab, Cina, kemudian Sunda dan Jawa Cirebon sendiri kan tidak terjadi seperti itu. Dulu kerusuhan di mana di Jakarta terjadi, di sini terjadi nggak? Enggak. Tidak. Itu artinya bahwa mereka memang dari awal sudah kuat ikatan batinnya gitu. Oke. Kira-kira gitu. Baik, kalau seandainya Masjid Kuno ini betul menjadi sebuah wadah atau katalisator untuk pengembangan masyarakat Cirebon ke depannya untuk jauh lebih berjati diri, mengangkat nilai budaya lokal, warisan leluhur kita. Kira-kira saat ini bentuk kegiatan yang seperti apa yang bisa dilakukan di tengah masyarakat untuk menyatukan solidaritas masyarakat Cirebon ke depannya? Ya mungkin kalau kita lihat terutama kayak bagaimana secara mengikat masyarakat tuh biasanya lewat ekonomi gitu. Oh, okay. Iya kan? Karena urusannya dengan, kalau ekonomi urusan dengan perut kan. Kalau perutnya saya ada pernah bilang, rekan saya bilang begini, kalau logika akan jalan kalau logistiknya ada. Kira-kira kan. Kadang kalau resah kalau lagi lapar katanya. Iya begitu kan begitu. Iya. Nah, sehingga pemenuhan ekonomi dulu harus dipenuhi. Oke. Nah, bagaimana kira-kira? Ya kita bangkitkan, bikin event, bikin acara yang mungkin berbasiskan misalkan tadi masjid itu sebagai pusat kegiatan, sehingga ada festival-festival yang menimbulkan atau menumbuhkan sesuatu yang baru. Ada UMKM di sana hadir. Ya kan, contoh misalkan kalau kita lihat di Gedung Jati, iya. Kan ketika ada misalkan ada kunjungan wisata religi kan ekonominya jalan tuh, ya kan. Lalu kemudian di tempat-tempat yang ziarah itu kan dari sana, dari hasil daripada mempertahankan budaya tadi, ya kan. Nah, ketika sudah ada di sekitaran masjidnya diberikan stimulan lah ya, saya pikir stimulan untuk UMKM-nya bisa sambil beraktivitas, kemudian kita adakan agenda untuk misalkan jangka waktu berapa dalam 1 tahun terjadi ada kegiatan festival mungkin bisa jadi bersama teman-teman budayawan. Yes, gitu bersama teman-teman mungkin kalau dari komunitasnya ya sama-sama untuk bisa mengunjungi, bukan hanya berselfie ya gitu kan, tapi juga memberikan edukasi sekaligus misalkan mengarahkan ayo kita belanja yuk sekalian menghidupkan UMKM supaya di sekitarnya bisa maju gitu, sehingga peran daripada masjid ini tidak terputus hanya pada saat sebagai memori kolektif gitu, hanya sebagai tempat wisata, tapi juga sebagai bagaimana berkegiatan. Lalu kemudian masjid juga bisa jadi dipakai sebagai pusat pendidikan mungkin. Pendidikan untuk bagaimana anak-anak kita dididik nih. Nah, bagaimana kira-kira misalkan pemberdayaan ekonomi lewat zakat misalkan begitu ya, sehingga akhirnya muncullah kegiatan bahwa yang UMKM ini disupport oleh zakatnya masyarakat kan begitu. Nah, sehingga mutarlah uangnya begitu kira-kira. Tidak lagi ada ada bank-bank yang ilegal lah ya. Yang entah itu lewat pinjol, entah itu lewat berbagai macam lah ya. Bank emok lah ya. Nah, mungkin ada itu nanti kita gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi kemudian membatasi area komersial agar tidak masuk ke ruang utama. Jadi contoh misalkan gini, mudah-mudahan sih ya ini agak berat sih tantangannya ya. Bagaimana supaya di sekitaran masjid itu tidak banyak komersialnya. Contoh misalkan ruko-ruko gitu ya, yang dia akan menutup kegiatan masjid ini ya gitu, mematikan UMKM akhirnya kan begitu. Kalau bisa tidak ada yang besar lah ya. Contoh kalau kita lihat di Singapura tuh ada kampung glam ya, nah itu kan bagaimana tuh dia satu kawasan bersih, clearance ya. Hanya ada ya UMKM yang tumbuh di sana gitu. Nah, Singapura kan berhasil padahal mereka budayanya apa? Sebenarnya nggak punya terlalu banyak budaya, malah meminjam dari kita ke sana. Jadi pluralisme ya. Iya. Nah, di kita potensinya banyak, tapi tidak dikembangkan. Ini yang jadi persoalan terbesar. Intinya untuk bisa mewujudkan itu semua perlu komitmen dari berbagai pihak ya, bukan hanya sebatas kita sebagai komunitas budayawan dan juga pendidikan memiliki harapan, dan harapan ini juga harus ditangkap oleh semua pihak, masyarakat dan juga pemerintahnya. Nah, nanti saya minta pandangan Pak Nur nih, kira-kira bagaimana seharusnya
Pentahelix ini baik itu pemerintah, masyarakat, teman-teman komunitas dan organisasi ini dapat menyatukan harapan, visi dan misi untuk menuju Cirebon setara berkelanjutan dan tentunya memunculkan nilai identitas atau jati dirinya. Ya. Setelah ini kita lanjut lagi. Yuk dukung channel YouTube Ruang Berpikir, tempat ide-ide segar bertemu dengan sudut pandang yang bikin kita mikir lebih dalam. Dengan subscribe, like, dan share, kamu ikut membantu menyebarkan konten yang mencerahkan, kritis, dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Satu klik darimu bisa jadi langkah kecil untuk ruang diskusi yang lebih luas. Bangunan-bangunan sejarah yang ada di Cirebon, termasuk di dalamnya Masjid Kuno ini, tentu di era modern ini keberadaannya cukup rentan sekali untuk ditinggalkan nilai-nilainya oleh anak-anak kita saat ini. Nah, kalau misal seandainya sekarang kan kita lagi zaman pembangunan nih, semua orang berlomba-lomba untuk membangun. Seandainya sekiranya resikonya jika pembangunan modern yang saat ini ada itu mengabaikan nilai budaya dan sejarah? Kira-kira apa? Jadi kalau prediksinya ke depan? Kalau saya memperkirakan bahwa kalau kita abai terhadap apa yang menjadi identitas kita, sejarah kita, dengan hitungan waktu ya, tahun mungkin 10 tahun ke depan gitu, kota ini akan hilang soul of the city-nya, tidak ada jiwa-jiwa walinya udah nggak ada, hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena yang jelas tadi sudah pelan-pelan abai, tidak memahami betul identitas kotanya, bahwa Cirebon seperti apa, pelan-pelan akan kabur dan hilang. Banyak kok kota-kota yang hilang gitu. Jadi karena apa? Karena modernisasi tadi. Jakarta contohnya. Jakarta kan sebenarnya peninggalan sejarahnya luar biasa. Nah, mulai bergeser kan, hilang. Tahu-tahu budaya sudah tadinya yang baik-baik saja. Kemudian budaya bermukimnya juga berbeda, karakter sosial kulturnya juga berbeda. Yang punya ciri khas terus hilang, bergeser dengan tadi modernisasi tadi. Nah, ini ada kaitannya dengan apa? Dengan peran daripada kita semua sebenarnya. Kesalahannya dari kita semua. Pertama dari pemerintah sebagai selaku stakeholder ya. Itu regulasinya, sekuat apa regulasinya, sehingga dia bisa mempertahankan identitas budaya. Yang kedua adalah dari penggiat kayak seperti kita ya, budayawan dan lain-lain. Bagaimana menarasikannya? Apa kita udah loyo untuk capek lah karena begini karena begitu, akhirnya menyerah, ya kan? Tidak peduli terhadap ininya. Nah, saat ini banyak teman-teman yang saya lihat Cirebon sudah mulai menggeliat nih. Kayak contoh misalkan Cirebon History itu sudah mulai kemudian ada lagi komunitas Kendi Pertula ya, yang diketuai Pak Mustaqim itu kan. Nah, itu juga bagian daripada perjuangan teman-teman budayawan untuk bagaimana kembali eksis. Jati diri ini menggali supaya jangan sampai hilang. Lalu bagaimana teman-teman yang masih muda mungkin. Nah, mungkin bisa juga lewat guru-guru yang di SMA, SMP, bagaimana mengajarkan budaya sejak awal. Bahwa menghargai budaya sangat penting karena ini berkaitan erat dengan perkembangan kota Cirebon. Kalau tadi saya bilang bahwa ketika sudah abai, maka yang ada hilang soul of the city-nya. Jiwa terhadap kewalian lah ya. Ya, kota Cirebon adalah kota wali. Itu dengan sendirinya hanya slogan. Betul. Nah, ini tugasnya teman saya nih, Bunda Vera nih, nanti sama anak-anak sekolah. jadi bagaimana guru-guru ini mengedukasi, ayo kita bagaimana kita membangkitkan kembali bahwa Cirebon itu punya nilai, punya value yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Negara lain menciptakan value, kita malah menghilangkan value-nya gitu. Singapura menciptakan sesuatu yang baru supaya orang datang ke sana, padahal sebenarnya yang lebih banyak value-nya adalah di kita. Kita punya value yang besar. Betul, jangan jauh-jauh mungkin seperti Bali kali ya Pak ya. Kalau Bali itu kan kental banget dengan culture, karakteristik tradisi dan budaya yang sangat dijaga ketat oleh masyarakatnya, itu yang membuat akhirnya nilai jual ke mancanegara. Orang datang ke Bali itu bukan apa-apa, tapi karena memang ingin tahu nilai tradisi dan budaya yang ada di sana. Sebetulnya Cirebon juga tidak kalah dengan Bali sebetulnya. Dari nilai tradisi dan budaya, Cirebon sudah cukup kuat ya. Cuman bagaimana komitmen kita untuk bisa melestarikan ini dan membooster nilai tradisi dan budaya menjadi identitas lokal dan jati diri kita. Nah, peran apa yang seharusnya diambil? Komitmen antar pemerintah, masyarakat,
instansi-instansi yang lain, komunitas-komunitas. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa tadi Ibu menyebutkan Bali, saya juga ada pertanyaan akhirnya. Ada satu yang menggelitik gitu ya. Kan kita Indonesia ini lahir sama-sama di tahun 45, Bu. Ya, Cirebon lahir 45, Bali tahun 45 juga. Tapi kenapa lebih maju Bali daripada Indonesia? Daripada Cirebon? Karena mungkin Bali punya laut yang indah. Kita juga punya laut sebenarnya. Kalau bicara laut. Banyak tempat-tempat di Jawa Barat ini yang indah-indah gitu. Kenapa Bali? Nah, itu pertanyaannya begitu kan ya. Sama-sama lahir di tahun 45 Indonesia. Kenapa kita punya pembanding yang hampir serupa gitu ya. Nah, kenapa kok Bali lebih banyak sebagai tujuan wisata? Nah, itu pertanyaan terbesar. Karena apa? Karena daya dongkrak tadi, peran daripada pemerintah, peran daripada bagaimana menghubungkan antara daerah dengan internasionalnya. Hubungan internasional ini yang dibangun sejak awal. Bali didorong oleh, kalau tidak salah pada saat itu oleh seorang pejabat yang memang kenal dengan orang luar, ya. Untuk bagaimana menawarkan posisi tawar ini loh. Bali adalah sesuatu yang eksotis yang indah. Sehingga nanti, nah bagaimana Cirebon juga punya banyak, mumpung belum terlalu jauh kan, baru berapa tahun kita merdeka berarti. Belum terlambat untuk memulai dan membuka gerbang internasional untuk Cirebon ya. Betul begitu. Bagaimana kita punya kota of kolonialnya gitu kan ya. Kita tuh komplit ya, dari mulai sejarah keraton, kolonial Belanda gitu ya, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Itu kan komplit ya. Kalau kita bundling itu ya bisa kita jual gitu tuh. Ya kan, UMKM bisa jalan di sana, industri modern juga di sana, lahir hotel, lahir wisatawan dan sebagainya, sehingga orang tinggal bagaimana menatanya. Pertama adalah terkait dengan posisi tawar. Pemerintah itu ciptakan regulasinya. Kan tugasnya pemerintah adalah menciptakan regulasi dan sebentar. Memang regulasi cagar budaya kita belum cukup kuat ya? Belum cukup kuat dalam hal ini. Kita harus bagaimana menetapkan bangunan cagar budaya, memberikan insentif kepada yang diberikan peringkat cagar budayanya. Ya, contoh misalkan diberikan insentif pajaknya barangkali, diberikan perawatan bangunannya barangkali, ataupun diberikan insentif lainnya lah. Nah, sebenarnya pemerintah saat ini mungkin belum punya dana khusus untuk itu, alokasi dana khusus memikirkan itu gitu. Menurut pandangan Pak Nur, kenapa sih? Apakah memang karena PHD kita kecil atau terlalu banyak pos gitu sehingga anggaran untuk pelestarian cagar budaya ini dikatakan minim begitu? Seharusnya kan kalau misalnya kita memang punya potensi di tradisi budaya, seharusnya kita memfokuskan ke sana. Menurut pandangan Pak Nur sendiri bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, yang pertama adalah peran daripada pemerintah ini adalah pertama dari anggaran APBD ya. APBD ini yang PAD kita kecil karena tadi pendorongan terhadap wisatanya minim. Ya mungkin saat ini lagi mulai berbenah diri pelan-pelan mungkin ya. Nah, harapan saya sih ke depan pemerintah fokus pada bagaimana Cirebon menjadi kota budaya. Itu dulu. Sehingga orang akan senang datang ke Cirebon, nyaman datang ke Cirebon. Melihat Cirebon itu sesuatu yang menarik. Keamanannya, kenyamanannya, tidak ada lagi yang namanya terutama iklim terkait dengan misalkan geng motor gitu ya. Paling nggak dulu waktu kecil saya jalan-jalan ke Cirebon tuh nggak takut tuh. Saya SD tuh bisa jalan kaki dari manapun gitu, tidak khawatir diculik orang gitu kan. Iya kan? Nah, itu bagian daripada bagaimana pemerintah berperan di sana gitu. Sistem kultur budayanya juga ramah-ramah, di depan rumah tuh dikasih gentong yang ada air minumnya untuk kita minum dulu ya, untuk berbagi ya, untuk berbagi gitu kan. Artinya bahwa masyarakat dahulu itu aware terhadap orang lain. Iya kan. Nah, sehingga kepedulian itu yang sekarang sudah minim sekali. Sehingga itu perlu dikembalikan lagi bahwa penguatan itu tuh harusnya memang lewat tadi. Pertama adalah pemerintah memberikan regulasi, kemudian memberikan stimulus kepada masyarakat. Lalu untuk yang komunitas juga bagaimana menjaga narasi yang baik-baik saja, tidak terjadi adanya gesekan-gesekan, bagaimana membangun bersama, memandu, ya kan, masyarakat yang belum tahu ini loh ada bangunan yang begini. Lalu kemudian generasi mudanya membangun konten-konten yang positif terkait dengan di Cirebon tuh banyak sekali
influencer. Yes, betul. Yang selebgramnya banyak ya, banget. yang bisa mungkin mengeksplor bagian terkecil dari sudut kota Cirebon gitu. Banyak sekali kalau saya lihat. Potensinya sangat luar biasa. Tinggal kita mau nggak yuk kita bergerak untuk sama-sama pada posisi kita masing-masing. Oke. Ya kan, pemerintah dengan posisinya, kita budayawan dengan posisi kita, teman-teman yang muda juga dengan posisi sebagai anak muda yang kreatif dan saya pikir inovatif untuk memperkenalkan ini ke dunia luar. Oke. Ya, kalau kita lihat kan betapa powerfulnya kekuatan sosial media. Betul. Orang datang ke sini, contoh misalkan saya pernah makan di mana di sini ayam Santa ya. Santa ya. Iya kan? Itu terkenal banget ya. Padahal kan ya memang kita biasa saja begitu. Iya. Tapi bagi orang lain itu bisa mengundang, secara tidak langsung mengundang. Ya, maka bisa nggak kita buat kontennya seperti itu sehingga orang datang ke sini berkunjung. Vakansi kita hotel-hotel penuh ya. Kemudian kafe-kafe kita penuh gitu kan. Karena apa? Karena tadi kunjungan dari wisatawan yang dari dalam maupun luar negeri datang ke kita. Gitu. Oke, kalau dari sisi arsitekturnya mungkin kalau kita berangkat ke Bali, teman-teman kita bisa menyaksikan ya pemandangan di Bali itu kental sekali. Setiap rumah ke rumah dari bangunan ke bangunan itu ada identitasnya begitu. Betul. Nah, bagaimana di Cirebon sendiri menurut Pak dari sisi arsiteknya? Baik, ini juga salah satu PR sebetulnya. PR tuh begini ya, harusnya memang ada ornamen yang menjadi ciri khas khusus pada bangunan-bangunan yang di Cirebon. Contoh misalkan gak usah jauh-jauh ke rumah tinggal mungkin ya, lebih kepada mungkin bangunan pemerintah. Bagaimana arsitektur modernnya ini mengimplementasikan karakter lokal gitu, budaya lokal. Bagaimana bentukannya mengadopsi ya kan bentuk-bentuk dari arsitektur lokal yang ada di Cirebon. Itu kan harusnya pegangannya itu. Sehingga karakternya menjadi kuat. Kalau lihat misalkan di Batak itu bagaimana Batak Karo mengimplementasikan bangunan pemerintahnya dengan bangunan Batak gitu ya. Lalu di Bali dengan bangunan Bali, nah kitanya belum ada. Iya betul itu. Ya identitasnya itu ya bangunannya ya semua bebas, terserah yang punya wewenang gitu. Harusnya mudah-mudahan ya wali kota yang sekarang bisa memperkuat itu. Pak Edo gimana? Kira-kira wali kota dan bupati bisa memperkuat bahwa ketika berbicara bangunan paling nggak pemerintah lah ya, ketika membuat rehab dan lain, perhatikan betul bahwa ada hal-hal khusus yang harus di-adjust gitu. Pada elemen-elemen arsitektur Cirebonnya gitu. Sudahkah ada upaya ke arah sana? Sebenarnya dari komunitas arsitek dan teman-teman budayaan sendiri lah. Iya, nampaknya belakangan ini Pak Edo sudah mulai menyamakan, cuma memang masih kurang menurut saya sebagai arsitek. Masih di booster lagi ya? Ya, jadi mungkin gerbangnya sama gitu seperti balai kota gitu kan. Mungkin seragamnya menggunakan terakota mix dengan, tapi ada beberapa hal yang masih kurang masuk ya dalam hal ini. Nanti mungkin ke depan mudah-mudahan saya bisa memberikan masukan ke Pak Edo karena mungkin belum kenalan dengan saya gitu ya. Semoga ada jalannya Pak. Sampaikan pesan Cirebon Pak. Ya bahwa sebenarnya Cirebon itu punya potensi yang unik untuk itu sehingga kalau bangunan pemerintah hanya aware terhadap itu ya, tidak asal bangun lalu kemudian bentukannya juga begitu saja gitu. Saya yakin akan ada, oh ya kalau Cirebon itu selalu begini ya, sama kayak kita ke Bali ya. Oh kayaknya menyenangkan gitu ya, dia bangunan pemerintah begini ya, oh bentuknya Bali. Betul. Oh Bali gitu. Kalau dalam manusia sih kita pakai baju tuh jelas, oh dari mana, dari Cirebon, pakai bajunya baju khas tradisi Cirebon. Betul, seperti itu ya Pak Nur. Betul sekali. Identitas ciri khasnya kemudian menjadi muncul. Iya, memang perjuangan cukup berat dan memang nggak mudah ya. Betul. Saya pikir tentu Pak Edo sebagai wali kota juga membenahi ini mungkin butuh waktu yang panjang ya. Tapi saya harap mudah-mudahan wali kota tidak patah semangat ataupun tetap berjuang untuk hal ini karena bagaimanapun Cirebon adalah kota budaya yang kita harus sama-sama jaga kira-kira gitu. Sehingga ke depan Cirebon menjadi mungkin center of culture daripada budaya pesisiran gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Oke, untuk pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Pak Nur. Ya. Seandainya Masjid Kuno di Cirebon ini bisa bicara tentang masa depan Cirebon, pesan apa yang ingin disampaikan dari Masjid Kuno Cirebon ini? Mungkin dia akan berbicara begini.
saya berdiri di sini tegak gitu ya, dengan berbagai perbedaan tapi saling menguatkan. Ya, jadi sebenarnya kehadiran bangunan-bangunan kuno dan lain-lain sebenarnya adalah apa ya? Karena ada perbedaan itu saling menguatkan, kemudian jangan sampai dihancurkan, jangan sampai hilang, karena ini akan jadi satu ikon yang saling menghargai satu sama lain gitu, gini-gini. Nah, jadi itu yang mungkin ya yang disampaikan oleh bangunan-bangunan kuno. Kita lihat bangunan kuno itu udah berapa tahun? Udah hampir 1000 abad 15 ya. Sekarang sudah abad ke-21. 21 Ya. betul. Iya kan? Udah berapa abad kira-kira? Banyak sekali. Udah 5 abad berlalu ya. Mungkin dalam prosesnya memang mengalami perubahan dan perombakan. Saya melihat bahwa sekitar ada 100 atau 200 tahun lah ya bangunan ini bertahan. Nah, ketika harusnya kita berkaca bahwa kenapa sih bangunan itu jadi bertahannya 200 tahun begitu lama. Harusnya ini yang kita gali, kenapa bisa begitu, kenapa bangunan sekarang baru 25 tahun 10 tahun sudah mulai itu. Nah ini yang artinya ada nilai ya, kekuatan itu adalah kekuatan pertama adalah semangat spiritual budayanya. Betul. Yang tinggi dijaga ya, kemudian dirawat baik-baik, diperlakukan layaknya manusia gitu tuh. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, sementara ini kan kita abai terhadap itu. Bangunan itu hanya sekedar naungan untuk kita berlindung saja, tapi tidak bagaimana maknanya sebagai kita berteduh, bermukim dan lain-lain. Bagaimana kita meninggali itu, kemudian bersosialisasi dengan tetangga kita, dengan teman-teman dan sebagainya. Jadi itu kira-kira gambarannya. Iya, dari sini sebetulnya kita bisa banyak belajar ya Pak Nur. Mungkin kita bisa belajar dari masjid kuno bahwa orang tua kita dahulu itu sudah memberikan sebuah paham begitu ya, bahwa perbedaan itu adalah awal kekuatan. Betul. Justru bukan untuk melemahkan kita. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang Cirebon ingin berbenah, berganti baju, menonjolkan karakteristik tradisi dan budayanya, sebetulnya bukan sesuatu yang sulit. Kita cukup melanjutkan titipan yang orang tua kita sudah kasih. Kita cukup hidupkan kembali. Dengan apa? Dengan menghidupkan jiwa-jiwa kita. Soul of city-nya itu harus muncul, kata Pak Nur tadi gitu ya. Jadi intinya teman-teman di sana, yuk sama-sama saat ini kita mulai sadar. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini bisa memantik critical thinking teman-teman yang menonton untuk kemudian mulai menghidupkan jiwanya untuk tergerak menjaga atau menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi dari orang tua kita. Terima kasih Pak Nur atas waktunya. Kita tunggu lagi di kesempatan berikutnya. Ini sangat luar biasa karena bicara mengenai tradisi dan budaya, apalagi dari sisi arsitektur ini tidak akan cukup dalam waktu 1 jam. Tentunya kita mengharapkan ini akan ada lagi sesi-sesi selanjutnya bersama Pak Nur. Kita tunggu hasil pertemuan dengan Pak Wali Kota. Mudah-mudahan ada jalannya. Pak Nur punya ruang untuk bisa menyampaikan pesan dan harapan masyarakat Cirebon. Yuk kita berbenah, ganti baju, tonjolkan karakter tradisi dan budaya Cirebon ya. Saya Janurulan pamit, Pak Nur juga pamit. Salam community. Ruang berpikir, menerbitkan gagasan, membangun masa depan.